Oke, halo guys. Sekarang saya lagi ada di Pantai Sanur. Wah, ini di salah satu cafe itu pemandangannya cakep banget, bagus banget. So, kalau kamu berpikir mau liburan, silakan ke Bali. Bali is still one of the best places di dunia ya buat liburan ya. Apalagi sekarang udah bisa traveling, asik banget ke Bali. Apalagi harga masih murah-murah sekarang. So, enjoy Bali. Nah, dalam video kali ini yang saya mau share ini adalah tentang salah satu pertanyaan yang udah masuk ke dalam DM Instagram saya tentang bagaimana caranya kalau kita dari seorang karyawan bisa lompat ke dalam dunia bisnis. Gimana caranya supaya karyawan yang masih hidup dengan gaji bulanan bisa lompat ke dunia bisnis itu mulai dari mana? Saya akan share di sini. Mudah-mudahan bisa bantu kamu menjadi seorang pebisnis, menjadi seorang pengusaha, dan nanti kalau udah sukses kita liburan bareng di Bali, seru banget. Oke, satu skill ya kamu harus bener-bener kuasai kalau kamu mau menjadi seorang pengusaha, dan ini adalah sebuah skill yang saya lihat banyak sekali para pelaku startup miss. Banyak yang ingin jadi pengusaha tapi enggan sekali menguasai skill ini, yang mana saya bilang sayang banget. Karena kalau kamu menguasai satu skill ini, kamu nggak usah pusing gimana caranya jadi pengusaha segala macam, nggak usah bingung caranya bisnis ya. Kamu akan bisa bisnis. Karena bisnis at the end adalah membangun sistem supaya kamu bisa bertransaksi dengan para customermu tanpa kamu harus terlibat di dalamnya. Tanpa kamu harus terlibat dalam kegiatan operasional hari ke harinya. Jadi makanya satu skill yang kamu harus kuasai adalah skill jualan. Makanya pengusaha itu bahasa sehari-harinya kan disebut pedagang ya. Ya kita harus bisa dagang, harus bisa jualan. Kalau kita mau jadi pebisnis kita nggak bisa jualan, susah, susah banget. Contoh, misalnya nih saya punya satu produk. Nah, satu produk slimming misalnya. Jadi ini pil yang bisa menurunkan berat badan kita ya dengan cara yang aman karena bahan-bahannya organik. Contoh saya mau bisnis gitu, saya nggak tahu saya mau bisnis apa, saya nggak ngerti produknya apa, saya nggak ngerti mau ngapain. Ya udah, tapi saya punya skill jualan misalnya. Yang saya lakukan apa, saya datengin aja ini yang punya produknya, saya tinggal bilang aja saya mau jadi resellernya. By the way, ini produknya oke banget. Nanti saya tulis di description ya Instagramnya. Kamu bisa kontak dan kamu bisa bilang kalau kamu mau jadi resellernya silakan. Atau kamu mau coba dulu produknya silakan. Ini udah BPOM jadi aman banget. Makanya saya berani nunjukin. Anyway, saya tinggal bilang saya mau jadi resellernya. Lalu kemudian setelah saya jadi resellernya, saya jualan nih barangnya. Saya nggak punya modal nih buat apa namanya, buat bikin barangnya, buat memproduksi barang ya. Saya nggak punya modal, tapi karena saya punya skill resellership, saya punya skill salesmanship, saya tahu gimana cara jualan, saya tahu bagaimana caranya menjelaskan keunggulan sebuah produk. Yang terjadi apa? Ya udah, saya jualan barang orang, saya dapat income, saya dapat penghasilan. Ketika penghasilan saya dari bisnis sampingan saya sebagai reseller misalnya, itu udah melebihi gaji saya di perusahaan tempat saya bekerja, ya udah saya udah mulai berpikir boleh nih mulai mikir untuk resign. Nah, kebanyakan orang resign dulu baru mikir mau ngapain dan nggak punya tabungan, itu namanya cari mati, cari masalah. Kalau kita udah punya tabungan masih lebih oke, tapi kalau kita udah mengerti gimana cara jualan, kita udah jago jualan, jauh lebih aman. Karena sekali lagi pengusaha itu pedagang, harus bisa dagang, harus bisa jualan. Banyak pengusaha yang enggan berjualan, mereka ingin fokusnya adalah di create produknya, mereka inginnya duduk di belakang meja membiarkan timnya yang bekerja di depan sana. Nggak bisa. Seorang pengusaha harus bisa jualan, harus bisa dagang. Karena kalau kamu nggak bisa dagang, kamu nggak bisa jualan, ya percuma, susah. Nah, gimana caranya punya skill jualan itu? Gimana cara kau bisa menguasai skill salesmanship itu? Skill atau keterampilan itu adalah sesuatu yang bisa dipelajari, harus bisa dipelajari, dan cara belajar yang paling efektif adalah dengan melakukan. Makanya tadi kalau saya contoh misalnya kamu mau jualan produk slimming ini misalnya, ya udah langsung ini contohnya ya, kamu bisa hubungin mereka di Instagramnya, kamu bisa daftar jadi resellernya, kamu tes langsung, belajar, tanya gimana cara jualannya. Biasanya perusahaan-perusahaan yang baik itu mereka udah punya tuh tips-tipsnya gimana caranya supaya resellernya bisa jualan. Nah, kamu langsung praktek, karena banyak orang pada akhirnya cuman anget-anget tai ayam doang, cuman kepengen doang, tapi akhirnya ketika disuruh praktek tarsok-tarsok.
entar besok. Akhirnya tanpa mereka sadar udah lewat 1 bulan, lewat setahun, lewat 10 tahun, udah pensiun, akhirnya ya gitu-gitu aja hidupnya. Padahal dari dulu punya keinginan ingin punya bisnis. Akhirnya nggak kesampaian, menyesalnya seumur hidup. Lebih baik kita mencoba dan gagal daripada kita nggak pernah mencoba. It's okay, misalnya kamu hubungin perusahaan ini, contoh aja. Mau jadi resellernya, kamu coba jualan. Mungkin 1-2 minggu pertama masih susah banget. Tapi percaya sama saya, kalau kamu tekun, kamu coba terus, 2-3 bulan kemudian kamu jualannya pasti udah kenceng banget. Selama kamu tekun deh, nggak pernah menyerah. Coba lagi. Seperti itu. Jadi itu yang mau saya share, karena ini adalah satu tips yang sangat penting menurut saya kalau kamu ingin menjadi pengusaha. Apalagi kalau kamu sekarang menjadi seorang karyawan, kamu bisa mulai jualan ke teman-teman di kantormu dulu. Enak tuh, udah ada marketnya. Dan kalau kamu udah bisa jualan, terserah mau bisa apa aja, lebih gampang daripada kalau kamu nggak ngerti gimana cara jualan. Oke, itu yang mau saya share, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like video ini, share video, dan subscribe YouTube channel ini, karena setiap hari saya akan share tentang tips-tips jurus supaya kamu lebih pintar dan kamu naik level. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.